大好きジュラシックパーク。これジュラシックパークの撮影してたって知ってる？知ってる。 Di awal film, puluhan wanita dari berbagai negara menceritakan liburan mereka saat di Hawaii. Kenangan yang tak terlupakan adalah saat mereka berkencan dengan seorang pria. Semua wanita yang dia baperin berakhir kecewa karena ditinggal begitu saja tanpa ada nomor WhatsApp untuk melanjutkan hubungannya. Walaupun mengecewakan, tapi bagi wanita-wanita turis ini adalah kenangan yang sangat mengesankan. Pria itu bernama Daisuke. Yuge Daisuke. Yuge Daisuke. Yuge Daisuke. Daisuke-san. Saking bosannya, dia pura-pura menjadi seorang mata-mata, cuma buat kabur dari turis cantik ini yang mulai baper. Samishi. Di Hawaii ini, Daisuke bekerja sebagai pemandu wisata yang selalu mencari kesempatan buat ngebor lubang charger wanita turis yang dia pandu. 大したツアーガイドしないくせして枕営業で仕事増やしてるって。いいんじゃない？社長、バカなのかお前は。 Tapi dia juga sering bikin ide konyol, seperti membuat patung alien biar para turis betah. 手に手を入れるわけよ。そうすると。おお、なんでこれ。 Singkat cerita, mobil bocah itu mogok, dan dia mampir ke warung buat ngopi. Di sana dia melihat cewek asli penduduk Hawaii, yang bikin dia penasaran karena wajah cewek itu kelihatan masih original. Are you staring at me? Malam harinya, Daisuke membantu seseorang untuk mengamati bintang. Sambil ngomongin wanita yang kemarin dia lihat, dia mendapatkan informasi kalau wanita itu selalu datang setiap pagi untuk sarapan. Jadi, esok paginya, dia pun akhirnya mencoba untuk menunjukkan kehebatannya. Wanita itu bernama Rui. マジで？一人ならここに来ない？本当は天文学を勉強しにハワイに来てる。ツアーガイドって言ったけどそれはバイトで。星の勉強なんて素敵。 Dia terlihat baper dan tertarik dengan bocah itu, sampai mereka berdua asyik mengobrol, bahkan terbawa suasana. Saat mereka berdua mau pulang, sepertinya Daisuke ini juga baper sama Rui. Terlihat dia joget-joget kegirangan, begitu juga dengan Rui. Japanese are so stupid. Daisuke mulai nggak fokus dengan pekerjaannya, dia selalu terbayang wajahnya Rui. Keesokan harinya, Daisuke kembali ke warung, tapi dia dihadang sama Ibu Su pemilik warung, mengatakan kalau warungnya udah tutup. Daisuke bingung, dan Ibu Su nyuruh dia nunggu, karena dia mau ngomong sesuatu ke Daisuke. Saat di sana Daisuke melihat Rui datang ke warung, teringat perkataan Rui kemarin, bahwa Daisuke harus menemuinya lagi. Tapi pas dia mendekatinya sambil menyapa, Rui bertingkah aneh, seolah nggak mengenalnya sama sekali. Sampai Rui minta bantuan si gendut untuk mengusirnya. Nick! I got this. Akhirnya Ibu Su ini menjelaskan ke Daisuke kalau Rui mengalami cedera serius di kepalanya akibat insiden kecelakaan dengan sang ayah. Jadi ceritanya, tepat 1 tahun yang lalu pada tanggal 9 Oktober, waktu itu Rui dan ayahnya baru saja memetik buah nanas untuk acara ulang tahun sang ayah. Di mana saat perjalanan, sang ayah kehilangan kendali. Karena ada seekor sapi yang melintas di jalan, ia pun banting setir hingga mobilnya menabrak sebuah pohon. Dan disinilah Rui mengalami cedera serius. Karena kejadian itulah, ingatan Rui akan mengira kalau hari itu adalah tanggal 9 Oktober. Jadi saat Rui bangun tidur, dia akan melakukan hal yang sama setiap harinya. Bocah ini nggak percaya dong dengan cerita Ibu Su. Akhirnya Daisuke akan membuktikannya sendiri. Sementara Rui sampai di rumahnya, dan sang ayah bilang kalau ruangan di gudang sudah dicat putih, jadi Rui bisa melukisnya kapanpun dia mau. Mendengar itu Rui sangat bahagia, padahal itu dia lakukan setiap hari sepanjang hidupnya loh. Bahkan, mereka menonton acara TV, tapi sebenarnya itu adalah rekaman acara TV di tanggal 9 Oktober tahun lalu. Seperti biasa, mereka merayakan ulang tahun ayahnya dan memberikan hadiah yang sama setiap hari tanpa Rui sadari. 今度宴会でやりたいって言ってたから。I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. I have coconut.
Saat Rui beranjak tidur, sang ayah dan adiknya Rui menata semua tempat seperti semula. Mulai dari menyimpan nanas, mempersiapkan kopian koran cetak, mereset ponselnya ke 9 Oktober, sampai menghapus lukisan dengan cat putih. Kita bisa melihat bahwa sang ayah menyiapkan baju Rui yang berwarna pink untuk dipakai setiap harinya. Sementara Daisuke dan temannya yang bernama Pikang Shuang sedang membicarakan tentang Rui. Pikang bilang, kalau Daisuke bisa baperin Rui setiap hari, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, karena Rui akan lupa setelah bangun tidur. Tapi, karena cinta Daisuke sangat tulus, dia menyangkalnya bahwa itu perbuatan yang kurang ajar, dan dia minta jangan bahas tentang Rui lagi. Lebih baik bantu meneliti bintang. Esok harinya, di warung Ibusu, Daisuke datang ke sana lagi, padahal sudah dilarang sama Ibusu. Dia akhirnya mencari cara agar bisa mendekati Rui lagi dengan taruhan sama si gendut. Jika dia gagal mendekati Rui, maka si gendut akan mendapatkan $20. Mendengar itu, si gendut setuju. Akhirnya dia melakukan aksinya dengan cara yang sama seperti awal pertama kali bertemu, dengan mengambil tusuk gigi. Tapi siapa sangka, usaha dia kali ini gagal dan dibully sama kakek tua yang selalu nongol di warung itu. That was pathetic. Kembali keesokan harinya, Daisuke menggambar dewa mitologi Yunani dan menunjukkan ke Rui, karena sebelumnya mereka ngobrolin soal itu. Siapa tahu Rui bisa meresponnya. Tapi itu masih saja gagal, dan si gendut mendapatkan $40. Have that. I need something to wipe my ass. Nggak pernah menyerah. Besoknya Daisuke pura-pura nangis karena nggak bisa baca buku menu makan dalam bahasa Inggris. Aksinya ini membuat Rui penasaran dan mendekatinya. Apa yang sedang terjadi? Rui akhirnya memahami bahwa Daisuke tidak bisa membaca menu makanan yang akan dia pesan. Rui pun mengajarinya pelan-pelan. Usaha kali ini berhasil. Rui mengajaknya duduk bersama, dan seperti biasa, bocah itu berhasil membuat Rui baper. Tapi, semua usaha tak berjalan mulus. Saat pulang, kebiasaan Daisuke terulang lagi. Dia meninggalkan Rui begitu saja, seperti korban turis-turis lainnya. Rui merasa dia nggak peduli dengannya, dan seharusnya Daisuke meminta nomor telepon Rui untuk menghubunginya. Tapi Daisuke merasa bahwa hubungan lewat telepon tidaklah penting. Rui marah besar dan sadar bahwa dia cuma pura-pura nggak bisa baca demi gombalin si Rui. Ibusu yang melihat Rui tersakiti itu, dia telepon ayahnya Rui dan bilang kalau ada seorang pria yang datang mencari Rui. Dia adalah pria yang berusaha mendekati Rui. Dia mengikuti Rui pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, tapi tidak disambut dengan baik. Ayah Rui melarang untuk mendekati anaknya karena hanya akan melukai perasaannya setiap hari, walau saat bangun tidur lupa. Tapi itu tidak baik untuk kehidupan Rui, karena Rui tidak pernah berhubungan dengan siapapun, apalagi bermain hati. Dia juga melarang Daisuke menemuinya di warung. Kalau keseharian Rui nggak berjalan seperti biasanya, itu akan membuatnya merasa aneh dan mulai menangis setiap hari. Jika itu terjadi, sang ayah tak kuat melihat penderitaannya. Akhirnya Daisuke kembali ke kantor dan curhat sama Mbak Cantik dan bosnya. Si Cantik menyarankan lebih baik fokus kerja. Sementara bosnya bilang kalau Daisuke mencintai seseorang, maka jangan dengerin apa kata orang. Mendengar itu pun, dia langsung pergi, sementara bosnya mengancam si Cantik. Karena Daisuke dilarang mendekati Rui di warung Ibusu, dia akhirnya mencoba menemui Rui di jalanan dengan cara apapun agar Rui mendekat dan bisa dibaperin. Kali ini dia pura-pura mobilnya mogok dan butuh bantuan. Ya, 助かった。止まってくれて。おじいちゃんがこれで感電死したの。何信じてんのよ。 Pada keesokan harinya, karena setiap bangun tidur, Rui melupakan semua. Jadi si bocah ini melakukan aksinya setiap hari. Bahkan sampai si Pikang Shuang jadi bahan umpan yang menyedihkan. Setelah itu, ayahnya Rui kebetulan lewat dan mengundangnya untuk ke rumahnya segera setelah selesai bermain penculikan dengan Rui. Sampai di sana, ayahnya langsung menunjukkan sesuatu padanya. Ternyata itu adalah Rui yang sedang melukis di sebuah gudang. Ayahnya menceritakan bahwa ibunya Rui sudah tiada, dan dia akan melukis setiap hari dan bernyanyi untuk mengenang ibunya. Daisuke berpikir,
Bagaimana jika Rui terbangun dari tidurnya dan melihat di cermin bahwa dirinya telah menua? Ayahnya pun berpikiran sama dan sangat khawatir dengan hal itu. Tapi apa boleh buat, karena yang diingat Rui hanya tanggal 9 Oktober, mereka harus menghapus hasil lukisan agar seperti semula dan merayakan ulang tahun, menonton acara TV yang sama, dan hadiah baju yang sama. Dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Di hari berikutnya, di warung Ibu Daisuke mendekati Rui saat ia sedang membaca buku. Tapi sesuatu terjadi yang membuat semuanya khawatir. Rui melihat ada seorang polisi yang sedang menilang mobilnya karena plat mobil telah usang. Rui menjelaskan kalau plat nomor mobil ini masih berlaku 7 bulan lagi. Tapi polisi itu mengatakan bahwa plat nomor mobilnya sudah tidak berlaku sejak Mei tahun ini. Dan Rui berkata ini adalah 9 Oktober sampai dia merebut koran dan menunjukkan bahwa ini Oktober. Tapi Rui terkejut ketika melihat tanggal cetak korannya. Melihat ada yang aneh, Rui pun akhirnya mencari koran lain. Merasa kaget, dia pulang ke rumahnya untuk menanyakan kepada sang ayah. Dan sang ayah menunjukkan yang sebenarnya. Rui pun sangat frustasi dan berlari, menangis dengan semua kenyataan ini. Sang ayah mengejarnya dan menunjukkan berkas kecelakaan yang dialami Rui tahun lalu. Dia melihatnya dan sangat sedih. Dan di hari itu, ia menyadari bahwa dia menderita hilang ingatan saat bangun dari tidurnya. Kemudian, Rui ingin bertemu dengan dokternya. Tapi sang ayah mengatakan hal itu sudah sering dilakukan. Tapi, Daisuke menjawab akan mengantarnya ke sana karena dia juga ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi Rui. Di saat perjalanan, Daisuke berkata bahwa ini akan baik-baik saja. Tapi Rui menjawab jangan memanggilnya dengan sebutan Ru, karena dia baru mengenalnya. Dan sang ayah memotong pembicaraan mereka, berkata bahwa Daisuke adalah pacarnya yang setiap hari menemani Rui dan melindunginya. Rui agak kebingungan, dan Daisuke minta maaf kalau wajahnya jelek. Dan Rui pun bertanya lagi, apakah Daisuke udah ngebor lubang chargernya? Hey, aloha. Hey, Rui. Good to see you again. Sampai ke tempat dokter, dia menunjukkan scan otaknya karena lobus temporal otak milik Rui sudah sangat parah. Dan ini nggak bisa sembuh, alias permanen Rui akan mengalami ini sepanjang hidupnya. Mendengar ini, Rui sangat putus asa, begitu juga dengan Daisuke. Tapi dokter menyemangati Rui bahwa ada yang lebih parah lagi darinya, dia adalah seorang pria yang akan hilang ingatan setiap 10 detik. ここは一流の脳外傷クリニック事前科の自動車部品用だそれではご紹介しよう Hi, I'm Tom. Kenta. Hi, I'm Tom. ルイ I think. Hi, I'm Tom. Oh, hi, I'm Tom. From Hunting Action Setelah berkenalan dengan si Tom 10 detik, mereka semua menerima apa adanya. Seiring berjalannya waktu, kedatangan Daisuke ini mengubah segala hal untuk Rui dan keluarganya. Yang biasanya setiap hari harus melakukan hal yang sama, kali ini Rui menjalankan hidupnya layaknya orang normal. Daisuke memberikan hadiah beserta kaset rekaman video agar Rui mengingat semua yang terjadi. Setelah melihat video itu, Rui sempat menangis dan merenungi nasibnya. Sementara mereka bertiga selalu mengawasinya dari kejauhan. Keluarga mereka juga mulai bisa menerima Daisuke sepenuh hati. Berkat dirinya, sekarang sang ayah tak perlu lagi mengulangi hari-harinya yang monoton untuk Rui. Setiap bangun tidur, Rui selalu membaca tulisan bahwa dia harus play DVD-nya. Dengan ini, ingatan Rui akan kembali normal. Mereka mulai berkencan setiap hari, merekam kemesraan mereka, dan Rui selalu mengatakan kalau ini adalah kencan pertamanya. Gak masalah bagi Daisuke, yang penting ia bisa selalu bersama dengan Rui. ファーストキスは最高気絶します Hang in there. 何をするの Tak mau kehilangan momen, mereka berdua saling solder di semak-semak, sampai si Pikang Shuang mengintipnya sambil memakai baju beruang. Tapi, kenikmatan itu berubah menjadi gila. Saat mereka tidur bersama, Daisuke lupa kalau setiap bangun tidur Rui lupa semuanya. Jadi dia menjerit, melengking, sampai Rui memukulnya hingga pingsan. Untung aja, dia ditemukan sama ayah Rui dan segera diobati. Siang harinya, setelah nonton DVD, Rui mendatangi Daisuke untuk bicara sesuatu. 大輔 Ternyata Rui minta putus. Karena Rui yakin bahwa Daisuke tidak akan memiliki masa depan dengannya, ia akan selalu lupa setiap bangun tidur. Jika mereka punya anak, maka Rui bisa melupakan anaknya. Bahkan, Rui menghapus semua foto kenangannya di galeri ponselnya. Ini menandakan bahwa dia benar-benar serius.
Sekarang, Daisuke hanya terdiam saat melihat Rui datang ke kebun binatang. Dia berjalan dengan senyum manisnya, seolah tak mengenal Daisuke sama sekali. Hal ini membuat Daisuke hancur, dan hancur. Hal ini membuat Daisuke mengalah dan yakin untuk pergi meninggalkan Hawaii dan mengejar cita-citanya menjadi astronot di Washington. Saat perpisahan, ayahnya ngasih hadiah. Kalau hadiah itu dari Rui untuknya, dan mereka saling pelukan mengucapkan selamat tinggal untuk Daisuke. Tapi di dalam pesawat, Daisuke membuka laptopnya dan melihat semua kenangan yang udah mereka lalui bersama. Kenangan itu benar-benar membuat air matanya pecah. Seolah dia bodoh kenapa harus secepat itu untuk putus. Seharusnya sebagai seorang pria, dia harus bisa membahagiakan kekasihnya apapun yang terjadi. Dia pun putar balik dan mencari Rui, yang ternyata menjadi guru di pendidikan orang pelupa akan hutangnya kayak kalian. Daisuke dengan semangat mengejar Rui, saat bertemu ternyata sikap Rui masih sama, nggak kenal sama dia. Daisuke pun lemas, tapi tiba-tiba Rui ingin menunjukkan sesuatu padanya. Tak pernah menolak Daisuke mengikuti ajakan Rui. Saat masuk ke ruangan, ternyata semua ruangan ada lukisan wajah Daisuke. Semua ini terjadi karena Rui selalu bermimpi sosok pria setiap kali dia tidur. Artinya saat Rui tidur selalu melihat sosok Daisuke. Seperti kekuatan solder yang menembus lubang cintanya, membuat otak semakin pasrah merekamnya. Singkat cerita, adegan beralih melihatkan Rui bangun tidur. Saat bangun, dia melihat suara robot yang bilang agar Rui menonton sebuah video, yang ternyata video itu berisi dokumentasi pernikahan Rui dan Daisuke. Rui keluar dari kamarnya, dan Daisuke menyambutnya. Yang bikin bahagia adalah mereka berdua telah memiliki buah hati yang sangat cantik, dan film pun tamat. Gimana nih menurut kalian film ini? Seru kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.